akan share tentang bagaimana mempersiapkan pernikahan. Kemudian yang akan aku bahas itu adalah pernikahan adat Jawa. Jadi kira-kira apa aja? Yuk kita mulai. Nah, karena kita udah tahu adat mana yang akan kita pakai dalam pernikahan, contohnya aku itu adat Jawa Tengah dan aku menggunakan adat Solo karena aku tinggal di Klaten. Untuk yang pertama, kita harus mulai list untuk jumlah tamu pernikahan yang akan kita undang. Kemudian yang kedua itu adalah venue atau tempat di mana kita melaksanakan seluruh rangkaian acara. Biasanya untuk siraman, kemudian pasrah srono, dan midodareni itu biasanya diadakan di rumah calon pengantin wanita. Kemudian untuk acara akad atau pemberkatan itu juga kita bisa memilih. Untuk akad biasanya di rumah calon pengantin wanita, kemudian untuk pemberkatan biasanya di gereja. Dan untuk acara panggih dilanjutkan dengan resepsi, itu biasanya kita harus memilih vendor, bisa di gedung maupun di rumah, tergantung budget yang akan kalian tentuin nanti. Kemudian yang ketiga, kita akan memilih beberapa vendor. Vendornya apa aja sih? Nah, yang paling utama yaitu adalah makeup artist untuk rias pengantin. Kemudian yang kedua itu adalah fotografi. Nah, untuk sekarang ini biasanya di dalam fotografi tersebut juga sudah ada sinematiknya. Jadi ini merupakan teaser atau video, rangkuman video dari acara siraman sampai acara pernikahan kalian. Kemudian yang ketiga itu adalah catering. Yang keempat itu biasanya souvenir, undangan, dan yang gak kalah penting adalah dekorasi. Nah, sekarang kita tentuin budget pernikahan. Aku akan bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, itu budget pernikahan sebelum hari H dan setelah hari H. Sebelum hari H itu yang termasuk siraman, srono, dan midodareni. Kemudian untuk hari H itu untuk akad atau janji pernikahan, kemudian ke acara resepsinya.
Nah, untuk saat ini kita akan merinci berapa sih budget pernikahan adat Jawa. Untuk tamu undangan, memang aku sudah merincikan berapa tamu di setiap acara, karena acara dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pasrah srono dan siraman, kemudian yang kedua itu adalah acara khusus keluarga, kemudian yang ketiga itu midodareni, dan yang keempat itu adalah resepsi. Nah, untuk pasrah srono dan siraman yang diagendakan Sabtu pagi itu dihadiri oleh 170 orang. Untuk rinciannya yaitu keluarga dari calon pengantin pria, kemudian keluarga besar dari calon pengantin wanita dan tetangga satu kampung. Kemudian ada beberapa teman dekat. Yang kedua itu Sabtu siang untuk acara keluarga. Ini dihadiri oleh keluarga yang satu terah, karena kalau di Jawa pasti akan ada anak-anaknya simbah, kemudian buyut dan sebagainya. Ini diagendakan di siang hari, yaitu berjumlah 100 orang, terah dari bapakku dan terah dari ibu aku. Kemudian yang ketiga itu adalah misa atau ibadat midodareni. Itu malam hari, yang diundang adalah 180 orang. Rinciannya tentu keluarga calon pengantin pria dan wanita, kemudian teman dekat, dan umat satu lingkungan, karena aku mengadakan ibadat midodareni. Dan yang untuk resepsi, untuk di rumah makan, aku memilih vendor Merapi Resto yang ada di Klaten. Itu aku mengundang total 200 orang. Nah, jadi ini adalah jumlah tamu yang aku undang dengan berbagai acara, rangkaian acara. Karena kita menikah di kondisi pandemi, dan pada saat bulan November lalu itu memang sudah ketat untuk acara pernikahan, maka kita membagi tamu dalam beberapa acara, begitu. Nah, sekarang kita akan list budget pernikahan dengan berbagai vendor yang sudah kita pilih. Untuk yang pertama, vendor pernikahan H-1 ya guys, atau budget acara H-1. Yang nomor 1 tentu rias pengantin, karena kita mengadakan siraman, otomatis calon pengantin wanita dan calon pengantin pria itu akan didandanin gitu ya. Jadi kita pakai adat Jawa. Itu aku memilih paket siraman untuk 2 orang. Jadi yang pertama itu calon pengantin wanita, setelah selesai dilanjutkan dengan siraman calon pengantin pria. Totalnya itu 5 juta. Dan yang kedua itu persiapan tenda atau tarup, karena acara H-1 ini aku adakan di rumah, maka kita harus pasang tenda dan tarup ya. Itu budget pernikahannya 3,5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga itu dekorasi dan BKTP, atau istilahnya kalau orang Jawa itu kayak pagar menuju pelaminan. Itu total 4,5 juta rupiah. Dan yang keempat adalah fotografi, sinematik,
Jadi untuk fotografi dan sinematik ini aku mengambil paket, yaitu foto dan sinematik dengan 2 hari pernikahan. Itu totalnya sebenarnya 5,5 juta rupiah, tapi aku akan pisahkan budget fotografi ini. Untuk yang acara siraman itu 2 juta, dan di acara resepsi nanti 3,5 juta rupiah. Kemudian yang kelima itu adalah sound system. Kemudian yang keenam, hiburan. Kalau aku memakainya pada saat ibadat Midodareni karena membutuhkan kor atau penyanyi. Itu 1 juta rupiah. Kemudian seragam untuk siraman, kemudian Midodareni, untuk calon pengantin wanita, kemudian keluarga, bapak dan ibu, itu perkiraan habisnya sekitar 2 juta rupiah. Kemudian untuk souvenir siraman, karena kita harus memberi, bukan harus sih, tapi lebih baik memberi souvenir siraman untuk saudara-saudara yang bertugas untuk siraman untuk kita. Totalnya memang harus ganjil ya guys. Jadi misalnya untuk siraman calon pengantin wanita itu 7 orang, kemudian siraman calon pengantin pria itu 7 orang, udah termasuk dengan bapak dan ibu. Jadi perkiraan 14 orang, kemudian yang 4 adalah bapak ibu kita, jadi kurang lebih 10 orang yang akan bertugas menyirami kita. Budgetnya 1 juta rupiah. Nah, ini untuk vendor di luar catering. Untuk catering akan aku bahas selanjutnya ya. Total untuk vendor di luar catering totalnya adalah 21 juta rupiah. Nah, ini adalah total budget acara H-1 pernikahan, totalnya 20 juta rupiah. Nah, untuk budget yang kedua, ini aku membahas budget khusus catering. Akan aku bagi jadi 2 untuk acara H-1, yaitu catering sebelum hari H dan catering H-1. Kenapa sebelum hari H? Karena pasti kalau kita mempersiapkan akan membentuk panitia kecil, kemudian ada kumbokarnan, yaitu menemukan semua vendor yang akan terlibat dalam pernikahan kita. Kemudian ada selamatan kalau untuk orang Jawa, kemudian ada tonjokan. Tonjokan itu adalah seperti hantaran kue atau nasi plus ingkung yang akan kita bagikan untuk keluarga dan teman-teman kerja. Biasanya seperti itu kalau sebelum pernikahan. Nah, yang pertama itu adalah pembentukan panitia kecil. Ini benar-benar panitia inti, jadi kita menentukan siapa aja sih ketua panitianya, kemudian sekretarisnya, bendaharanya, kemudian kita akan memilih vendor apa saja. Nah, itu akan dibahas di pembentukan panitia kecil. Nah, yang kedua itu kumbokarnan atau pembahasan dengan panitia
panitia besar. Nah, biasanya karena ini lebih banyak orang, karena vendor-vendor yang lain juga akan datang, maka kita budget 2 juta itu untuk makan, minum, dan snack. Nah, yang ketiga itu sampan. Biasanya ini adalah nasi, kemudian ingkung itu ayam utuh. Biasanya untuk saudara-saudara terdekat atau orang yang lebih tua dari kita, sesepuh istilahnya seperti itu. Aku budget 1 juta. Kemudian untuk tonjokan, untuk tetangga dan teman kerja. Nah, kalau ini aku memilih roti karena selain roti bisa dikonsumsi oleh semua orang, kemudian juga kalau tidak habis dalam sehari masih bisa dikonsumsi dalam waktu 2 atau 3 hari. Dan yang kelima adalah hantaran keluarga. Jadi di acara siangku itu istilahnya kita memberi souvenir atau hantaran untuk pulang itu dengan 80 orang dikali Rp16.000 itu untuk roti aja guys. Jadi 1.280.000. Oke, kita total dulu ya. Kedua itu adalah catering H-1. Untuk yang pertama itu ada tumpeng dan jajanan pasar yang akan kita gunakan pada saat siraman. Nah, di sini aku ambil paket komplitnya di 1 orang itu dengan budget 2 juta. Kemudian untuk acara siraman dan pasrah srono, karena aku mengundang 170 orang dengan budget 28.000 per orang. Nah, untuk acara siangnya, acara keluarga, memang di undangannya tertulis 100 orang. Tetapi aku sedia lebih karena kita belum tahu juga bahwa tetangga atau saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir dalam acara yang sudah ditentukan itu kemungkinan besar akan hadir di acara siangnya. Jadi aku membuat budget lebih 70 orang. Totalnya menjadi 170 orang. Yang ketiga itu acara Midodareni. Aku mengundang 180 orang dengan budget 30.000 per orang. Nah, kita total ya. Budget catering H-1 sebelum hari H.
aku rinci total budget untuk keseluruhan H-1 dengan semua vendor yang sudah kita bahas, kemudian catering sebelum hari H dan catering H-1 acara. Totalnya Rp45.245.000. Dan setelah ini aku akan membahas budget untuk hari H, yaitu di akad atau pemberkatan dan resepsi.